Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari akan dilanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sebagai bahan untuk muhasabah terhadap diri saya dan khususnya dan kepada siapa saja yang mau muhasabah. Dalam perjumpaan ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab taubah. Inilah bab taubat. Taubat dalam bahasa itu, kalau kita manusia, tabayatubu taubatan, itu adalah kembali. Maksudnya adalah kembali ke jalan yang hak, jalan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau jalan lurus maksudnya menuju kebenaran. Kalau misalnya agak serong ke kiri maupun ke kanan, itu namanya jalan sesat, jalan maksiat atau jalan sesat. Perlu kembali lagi ke jalan yang lurus, itu namanya itu taubat. Kalau sudah kembali lagi ke jalan lurus, namanya taubat. Kalau tabayatubuh itu Allah, maka itu artinya Allah menerima taubat. Itu arti pengertian dari taubat itu. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bertaubat itu, kembali ke jalan yang benar itu adalah wajib. Bertaubat dari setiap dosa adalah wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin, atau juga bihaqqi adamiyyin, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, yang tidak terkait dengan hak manusia. Falaha salah satu syurutin, maka bagi taubat itu harus dipenuhi 3 syarat. Kalau kemaksiatan itu atau perbuatan dosa itu tidak berkaitan dengan hak manusia. Apa saja yang 3 itu? Ahaduha ayyuqli 'anil ma'siyah. Yang pertama adalah menghentikan perbuatan maksiat itu. Cabut diri, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, cabut diri dari perbuatan maksiat itu. Maksiat itu lawannya taat, lawannya takwa, maksiat. Itu syarat pertama. Wasani ayyandam ala fi'liha. Yang kedua, adalah menyesali perbuatan maksiat itu. Ini mungkin yang sangat penting ini. Ada rasa penyesalan terhadap
perbuatan maksiatnya itu. Wassalisu ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga adalah bertekad, azam, sudah berketeguhan hati, bertahan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat itu selamanya. Fa in fuqida ahdus salasah, jika tidak ada salah satu dari yang tiga tersebut, lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya itu tidak sah, tidak benar. Memang tidak boleh tidak itu ya. Misalnya berhenti berbuat maksiat dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi misalnya. Itu sementara hatinya tidak ada penyesalan. Wah, itu taubatnya masih tak benar namanya itu. Biasanya kalau seseorang itu sudah punya tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi, biasanya itu ada pada orang yang memang sudah mempunyai rasa penyesalan biasanya. Jadi ketiganya ini harus dipenuhi dulu gitu ya. Itu kalau perbuatan maksiatnya itu tidak berkait dengan hak manusia. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Dan jika perbuatan maksiat itu berhubungan dengan manusia, hak manusia, maka syaratnya 4, yaitu yang 3 itu tadi ditambah dengan wa ayyabur min haqqi sahibiha, hendaklah orang yang bertobat itu harus terbebas dari kewajiban terhadap orang lain itu. Misalnya mencuri, atau perbuatan zalim yang lain, harus terbebas. Misalnya kalau itu berkait dengan hak barang harus dibayar. Wah ini, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Jika kemaksiatannya itu berupa harta, ngambil harta orang atau lainnya, maka harus dikembalikan kepada yang berhak. Wa in kanat hadda qadafin wa nahwahu makkarahu minhu aw talaba afwahu. Kalau misalnya perbuatan maksiatnya itu berupa menuduh zina kepada orang, maka harus dihad, dia harus dihad. Atau meminta maaf. Meminta maaf berkait dengan pelaksanaan ahad menuduh zina kepada orang tanpa dasar, tanpa bukti. Ini berkait dengan sistem negara. Kalau negara syariah mungkin ada berarti had berupa dipukul misalnya berapa, ini 80 kali kalau tidak keliru. Tapi kalau memang bukan negara syariah, maka ya paling tidak dia memohon maaf kepada yang merasa dirugikan itu. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah dan yang bersangkutan yang memperbanyak amal-amal soleh dan
istighfar dengan rasa penyesalan. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Maka kalau maksudnya berupa menggunjing orang, mengghibah, ya ini juga harus mohon maaf ini. Mohon pembebasan atas kesalahannya itu, jika itu memungkinkan. Sambil lalu juga istighfar kepada Allah, termasuk juga mohonkan maaf kepada Allah orang yang kita ghibah itu. Mohonkan maaf orang yang kita ghibah. Allahumma ufirli wa liman yughtabtuh misalnya. Ya Allah, ampunilah saya dan orang yang aku ghibah. Kalau misalnya sangat memungkinkan, ya itu langsung mohon maaf. Wa yajibu ayyatuba min jami'az dzunub, dan wajib kita itu atau seorang itu bertaubat dari semua dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli haqqih. Jika hanyalah bertaubat sebahagian, ya juga sah taubatnya. Itu menurut ahlus sunnah, ahlul haq. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli haqqi min zalika dzambi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Jika bertobat sebahagian dari dosa itu, tidak sisanya masih itu menurut inda ahli haqqi wa ahlus sunnah wal jamaah, itu katanya bisa sah juga itu. Tapi sisanya tetap harus juga bertobat, dituntut. Wa qad tazaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ulama wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Ini sudah banyak dalil, yang satu menguatkan yang lain, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah semua, jami'an semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah ampun kepada Rabb kalian, kepada Allah Rabb kalian, kemudian bertabatlah kepadanya. Makanya ada bacaan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa atubu, dan itu tubuh. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Tentunya tidak cukup dalam taubat secara perkataan. Taubat harus nyata juga dari perbuatan maksiat itu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubatan nasuha, taubatan yang murni, yang tulus. Hadis yang pertama di bab taubat ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marratan. Demi Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, aktsara min 70 marratan, lebih dari 70 kali. Ini Nabi yang memang beliau itu adalah maksum, terpelihara dari dosa, juga merupakan paling baiknya makhluk, khairul khalaik, dan bahkan kalaupun ada kealpaan, kehilafan, kalaupun ada, Allah sudah mengampuni hal tersebut, ya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang di muka maupun yang belakang nanti, ya. Itu masih beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Ini tentunya untuk mengajari kita, mengajari umatnya. Jadi terus menerus kita itu selalu dalam taubat dan istighfar. Itu bisa menghapus dosa-dosa yang bisa saja terjadi tanpa kita sadari. Dibaca terus, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kadang-kadang juga diberi tambahan di tengah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis nomor 2, wa anil Agharri ibni Yasarin al-Muzani radhiyallahu an, qal, berkata siapa? Al-Agharr ibni Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaum ilaih mi'ata marrah. Wahai, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali.
Jadi ini maksudnya di sini adalah kita perbanyak. Sebenarnya tidak hanya terbatas dari 70 atau 100 sampai 100. Tidak ada banyaknya ini. Tidak ada banyaknya. Kita harus juga bersegera bertaubat. Tidak hanya dari perbuatan maksiat itu, tapi juga secara ucapan kita itu menyampaikan ucapan penyesalan kepada Allah itu, dan permohonan maaf itu, permohonan ampun, yaitu dalam bentuk astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak ada batasnya itu. Ya minimal di sini minimal yang sudah memenuhi, yang termasuk juga kebanyak, yaitu 70 sampai 100. Tidak ada batasnya lebih dari 100. Hadis nomor 3, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an qala Abu Hamzah alias Anas bin Malik al-Ansari, khadim Rasulullah, panglatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak keliru itu sampai 10 tahun. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin." Sungguh benar-benar Allah itu lebih gembira sebab taubat hambanya, lebih gembira dari salah seorang kalian yang jatuh dari untanya, dari kendaraannya, unta itu, dan unta itu telah membuat dia tersesat di padang gurun. Lalu ditemukan, alangkah gembiranya orang itu. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat lain dari Imam Muslim, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi, sungguh Allah itu lebih sangat gembiranya sebab hambanya itu bertobat ketika dia itu bertobat kepada Allah, lebih gembira min ahadikum dari salah seorang kalian, kana ala rahilatihi, yang berada di atas kendaraannya, kendaraan binatang unta, bi'ardin falatin, di gurun yang gundul, yang gersang itu. Famfalatat, maka lepas kendaraannya itu, untanya itu, minhu dari dia, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal pada untanya itu, pada kendaraannya itu ada makanan dan minumannya, terbawa lari itu ya. Udah fa'aisah, maka dia putus asa, minha, dari kendaraannya itu, sudah putus asa dia, sudah hilang itu. Mau cari di padang pasir yang gersang panas itu sulit untuk mencarinya itu. Mengejarnya juga sulit. Fa'ata syajaratan, lalu dia itu mendatangi sebuah pohon, fattaja'a fi dhillihi, kemudian dia berbaring dalam teduhnya itu. Wa qad aisah min rahilati, dan dia sungguh putus asa terhadap binatang kendaraannya itu.
Fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan 'indahu. Maka pada saat putus asa seperti itu, sambil dia berbaring di teduhnya sebuah pohon dalam keadaan sudah putus asa, sudah sepertinya sudah bisa mati nih ya. Dalam keadaan seperti itu ternyata tak disangka-sangka kendarnya itu sudah datang berdiri di dekatnya. Betapa gembiranya, dia sepertinya sudah menduga dirinya akan mati. Begitu tahu sudah dekatnya, fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera memegang tali kendalinya itu. Summa qala min syiddil farah, kemudian dia mengatakan secara tidak sadar nih ya, karena sangatnya gembira, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terbalik ini, akhta'a min syiddatil farah. Dia terbalik, seharusnya kan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Terbalik, ya Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Rabbmu, Tuhanmu. Terbalik, karena begitu gembiranya sampai terbalik. Begitu terbalik. Sama halnya kadang-kadang cerita orang, begitu marahnya ya, orang itu sampai mengatakan, pantatmu sama dengan mukaku, atau misalnya mukaku sama dengan pantatmu. Terbalik, begitu marahnya, begitu jengkelnya. Nah, di sini Allah karena terlalu gembira ya, sampai keliru mengucapkan itu. Dari sangat gembiranya. Lah di sini Allah masih lebih gembira dari orang yang seperti itu kalau ada hambanya itu mau bertobat kepada Allah gitu. Betapa gembiranya Allah kalau kita bandingkan dengan itu, dengan orang yang sangat gembira menemukan kendaraannya kembali dalam keadaan dia sudah dugaan mati itu ya. Ternyata ada di depannya, begitu gembiranya. Nah, Allah masih lebih gembira dari orang itu kalau ada hambanya yang bertobat. Hadis keempat, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya. Sini bahasanya ya, Allah yang tahu tentang hakikat tangan Allah dan cara membukanya ini. Sebagian ulama ini kinayah tentang luasnya rahmat Allah itu. Ya, Allah membuka tangannya di malam hari agar supaya orang yang berdosa di siang hari itu bertaubat, membuka, menunggu. Jadi Allah itu sangat pemaaf. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah membuka tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari mau bertobat. Terus dalam keadaan seperti itu membuka
membuka tangan menunggu hambanya yang berdosa itu bertobat, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Maksudnya sampai kiamat ini. Itu tanda kiamat. Yang ketika itu sudah ditutup pintu taubat itu. Jadi rahmat atau kasih sayang Allah kepada hambanya itu, dan juga pemaafnya Allah itu menyeluruh, mencakup semua zaman. Tidak nunggu harus zaman tertentu. Walaupun di zaman-zaman itu ada kelebihan di masing-masingnya itu. Kalau waktu ini bagus, kalau ini lebih mudah kemungkinannya untuk diterima misalnya. Ya pokoknya semuanya itu adalah Allah membuka pintu taubat. Ini juga dorongan kepada kita untuk segera kita itu bertobat, menyesal, berhenti, dan tidak akan melakukan lagi kalau kita itu terjatuh ke dalam maksiatan di suatu malam atau di suatu siang. Jangan sampai masih berlanjut ke malam hari atau ke siang hari berikutnya. Dan taubat itu memang selalu kapan saja bisa diterima selama masih pintunya dibuka, yaitu sebelum kiamat tuh ya. Dimana terbitnya matahari dari barat itu merupakan tanda yang paling besar dari tanda-tandanya kiamat itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kelima. Qal, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, Allah akan menerimanya. Artinya selama masih pintunya itu dibuka itu ya. Yang keenam, wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharwir. Allah akan menerima taubat hambanya selama belum ghargharah, yaitu di belakang mulut ini, di kerongkongan. Maksudnya di sini adalah sudah ihtidar, sudah sampainya roh ke kerongkongan, yaitu di belakang ya, belakang langit-langit ini, belakang bawah langit-langit mulut itu ya, kerongkongan. Itu batas bagi yang tidak nutut sampai hari kiamat. Kita tentu untuk bertobat itu tidak harus nunggu
sudah sekarat gitu ya. Apalagi sekarang ini sebab-sebab kematian itu semakin banyak. Tidak harus sakit, banyak sekali terjadi di sekitar kita itu. Ada yang sedang sholat wafat, ada yang sedang mengemudikan mobil wafat, bahkan ada pemulung ketika sedang memungut sampah dia langsung jatuh sakit, tak berapa lama dia wafat. Jangan nunggu sakitnya atau apalagi sampai sudah ihtidor, sudah gor-goroh namanya, sudah nafas itu sudah sampai di leher ya. Tak usah. Sebab-sebab kematian tak terduga-duga itu ya. Kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak tahu seorang itu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut itu ya. Dan seseorang itu tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Tak harus nunggu sudah sepuh, karena banyak sekali yang muda-muda itu sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus sakit ya, ataupun tanpa harus sakit parah ya. tak disangka itu. Jadi setiap saat kita itu harus siap-siap dipanggil dalam keadaan kita sudah bersih dari dosa. Makanya kalau ada dosa walaupun kecil, cepatlah kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perjumpaan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di perjumpaan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.